Hai semuanya, selamat datang kembali di Aryanto Hong Channel. Nah, teman-teman, kita ada request nih dari salah satu komentar yang ada di video saya sebelumnya untuk melakukan analisa pada satu jenis kripto, dan ini juga saya belum pernah dengar. Nama koinnya adalah koin APU ya, atau APU teman-teman. Dan koin ini seperti apa, lalu bagaimana dengan perform dari koin ini, bisa nggak kita hold koin ini, dan bisa nggak kita pakai buat trading untuk bisa dapat cuan nggak dari koin ini. Kita akan cari tahu semuanya nanti dari analisa teknikal, dan juga fundamental yang akan kita lakukan pada video ini. Tapi sebelum itu teman-teman, silahkan tonton dulu video yang satu ini. Mau jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah? Bisa! Join saja di membership kita yang hanya sekali saja, dan Anda nanti akan mendapatkan semua fitur, semua benefit, dan semua sistem yang kita tawarkan. Yang pertama, kita punya sistem auto trade di BTC APP. Nah, sistem ini cocok banget untuk kalian yang sebagai pemula, karena sudah 100% otomatis, jadi kalian terima beres saja. Profitnya juga bisa kalian ambil kapanpun, dan di sistem ini kalian bisa melakukan compounding dari modal 1 juta menjadi 1 miliar rupiah. Yang kedua, ada signal trading dari BTC Signal. Ini cocok banget buat kalian trader yang ingin benar-benar dapat fast money dan juga trading secara manual. Signalnya akan dikirim setiap hari di dalam grup membership. Informasinya juga lengkap, ada harga entry, ada harga take profit, dan juga ada harga stop loss. Yang ketiga, jago trading dengan BTC Academy. Nah, di sini kalian akan belajar langsung dengan saya, dan kita akan belajar tentang analisa teknikal, di mana materinya ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, liquidity, dan Fibonacci modify. Kita akan langsung live trading dengan menggunakan TradingView, dan saya akan coaching Anda sampai Anda jago trading. Nah, gimana? Lengkap kan fitur dan benefitnya? Jadi ada BTC APP, ada BTC Signal, dan juga BTC Academy. Jadi all in one, kalian bisa dapetin semua ini dalam membership bersama kami. Dan membershipnya sendiri sangat terjangkau, bahkan lebih murah daripada Anda minum kopi Starbucks setiap hari. Udah itu, masa aktifnya lifetime lagi. Jadi silakan hubungi admin kami untuk mendapatkan informasi membershipnya. Nomornya saya cantumkan di layar ini. Daftar sekarang dan mulai belajar supaya jadi jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah saja. Oke teman-teman semuanya, dan sekarang teman-teman udah lihat ini adalah chart dari koin APU atau APU dengan time frame 1 hari atau 1 day. Lalu menggunakan exchanger MACD teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada MACD, dan ini adalah chart dari koin APU teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari chartnya sih kelihatannya cukup sehat ya. Tapi sebelum kita lakukan analisa teknikal teman-teman, coba kita cek dulu dari sisi fundamental koin ini ya. Saya menggunakan coin market cap untuk kita cari tahu teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang koin APU ini diperdagangkan di 0,006174 dengan ranking yang mencapai 300 teman-teman. Jadi ranking untuk APU ini 300 dari coin market cap teman-teman. Lalu kalau kita lihat dari total market cap-nya, ini sekitar 198 juta dolar dengan volume yang hanya 3 juta dolar saja. Dan buat saya ini lumayan kecil sebenarnya teman-teman ya. Jadi market cap yang paling saya sarankan kalau misalnya teman-teman mau hold panjang, ya dengan risk taking yang lebih kecil, itu adalah minimal 1 billion ya. Lalu volume trading 24 jamnya kalau bisa di atas 100 juta dolar lah. Nah, tapi kalau kita lihat market cap dari koin APU ini, teman-teman, ini hanya sekitar 198 juta dolar ya. Lalu kemudian volumenya hanya 3,45 juta, teman-teman ya. Jadi, secara volume tidak besar, secara market cap dia juga tidak besar ya. Lalu kita lihat dari total supply dan maximal supply sudah ditampilkan, artinya memang tidak bakal ada produksi lagi koin ini ya. Dan kita lihat dari all time high-nya, teman-teman, itu minus 58% teman-teman. Artinya sedang diskon koin ini dari all time high dia sebelumnya. Sekarang ada di harga 0,006173 dengan sebelumnya all time high-nya di 0,001467 ya. Tapi kalau udah all mulanya sih ya udah cuan besar sekali ya, sampai 42 ribuan persen lah teman-teman. Ya. Lalu kita lihat dari, jadi koin apa sih sebenarnya dari koin APU ini teman-teman? Kalau saya lihat sekilas, ini logonya kan mirip-mirip dengan logo PP ya teman-teman ya. Dan begitu saya baca tentang APU ini apa, jadi ini adalah varian dari koin PP yang katanya lebih mudah. Kandar itu berarti lebih baik ya, kalau nggak salah ya bahasanya ya. Dan lebih more naive anthropometric frog gitu ya. Yang nggak tahu lah artinya apa. Intinya sih, ini koin yang dibikin variannya dari PP ya. Varian ini, ngomong-ngomong varian itu jadi ingat film MCU ya tentang varian teman-teman ya. Jadi ini kurang lebih varian baru dari PP yang dibikin
Mungkin karena melihat suksesnya PP, jadi dibikinlah yang agak-agak mirip dengan itu ya. Dan berarti ini termasuk meme coin, sudah pasti teman-teman ya. Untuk website sendiri, teman-teman bisa lihat ini adalah website dari APU. Teman-teman bisa buka dari apu.com. Dan di sini APU token, APUST aja. Ya ini kayak bahasa Indonesia teman-teman ya, kalau kita baca begini ya. Dan well, websitenya dibikin kartun banget. Ya, memang ciri khas meme coin seperti itu teman-teman ya. Ini gambarnya frog semua teman-teman ya. Dan ternyata dia punya roadmap loh teman-teman, luar biasa ya. Ini dia punya roadmap, teman-teman bisa lihat ya, di sini tokenomics-nya, lalu kemudian roadmap-nya. Nah, ada phase 1, phase 2, sekarang sedang phase yang ketiga, ini tahap 1 di exchange listing, ya berarti kurang lebih kayak Binance dan sebagainya itu, ya dia mau masuk ke situ, teman-teman ya. Sekarang sedang menuju ke 50.000 holder, dan phase 4 ini nanti bakal ada official merge-nya, targetnya 100.000 holder, lalu APU World Domination, ya kan, dan sebagainya ya. Jadi dia punya target-target yang pengen dicapai, tapi mostly ini lebih ke meme coin, teman-teman ya. Jadi bukan ada utility yang jelasnya, hanya ke target-target yang dia mau capai itu seperti apa. Oke? Nah, sekarang coba kita masuk ke teknikalnya langsung, teman-teman ya. Karena dari market cap kan kita hanya sekedar melihat marketnya berapa, kemudian volumenya berapa ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari market cap, teman-teman, kalau tanya teman-teman, misalkan mau holding coin ini boleh apa enggak? Nah, kalau saran saya sih lebih baik yang di atas 1 billion dengan volume trading minimal 100 juta dolar kalau bisa. Ya, tapi kalau teman-teman risk taker, ya boleh-boleh aja, bukan tidak boleh ya. Tapi dengan catatan teman-teman risk taker ya. Nah, kalau kita lihat dari chart teman-teman, ini kita bisa lihat chart dari koin APU ini dengan time frame 1 day dari Exchanger Maxi. Teman-teman bisa lihat pergerakan dia ini sebenarnya cukup lumayan bagus loh teman-teman ya. Dan ini sedang ada, ini kalau kita lihat dari yang bawah sini, dia menuju ke atas, kita boleh ambil ini ya. Nah, ini higher high, higher low, higher high, terus bikin lower low, lower high, lower low lagi. Lalu dia membuat lagi yang namanya higher high lagi, higher low, terus kemudian lower high, terus kemudian berhasil bikin lower low lagi, lower high lagi, dan sekarang bikin lower low. Nah, untuk time frame daily ini, kemungkinan besar ini market sedang mengalami yang namanya trend turun teman-teman, atau downtrend ya. Karena kalau misalkan dia membuat downtrend, dia pasti akan selalu membuat namanya lower low dan lower high teman-teman. Tapi kalau dia lagi uptrend, ya dia akan bikin higher high dan higher low. Nah, ini jelas banget dia sedang downtrend. Apakah downtrend yang ini bakal menjadi area terbawahnya? Ya, kita lihat di sini ya. Ini apakah akan jadi area terbawahnya? Kalau kita lihat sekilas sih, dia sudah berhasil nge-break hampir semua area demand-nya ya, dan terus-menerus sedang menuju ke bawah ya. Jadi kalau dibilang untuk jangka panjang sih ini koin better kita masuk sekarang apa tidak, saya sih lebih infokan ke teman-teman yang mau holding koin ini atau mau yang beli koin ini dalam jumlah banyak, lebih baik tahan dulu sebentar, jangan langsung transaksi karena kemungkinan besar masih akan terus turun untuk koin ini teman-teman ya. Khusus untuk koin ini ya, kemungkinan besar akan terus. Di sini juga ada area supply zone yang sudah dibentuk, ada 2 lagi, ya, dan ini sepertinya cukup kuat, teman-teman, ya. Nah, tapi kalau kita lihat secara overall-nya ya, sebenarnya ini cukup sehat pergerakan dia, ya. Yang tidak yang turun banget, terus kemudian bergerak ke bawah, nggak begitu. Dia berada di range yang dari dia mulai muncul di bulan ini, bulan apa ya dia muncul ya? Kita cek dulu ya. Bulan April sampai sekarang, sebenarnya pergerakan dia ini termasuk cukup lumayan bagus ya, bukan berarti bagus banget, sebenarnya cukup lumayan bagus teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman tanya nih untuk hold bagaimana, again saya bilang dari total market cap sebenarnya kurang mendukung. Jadi buat Anda yang risk taker, Anda kalau mau hold silakan, tapi kalau Anda yang tidak risk taker, ya better jangan dulu masuk di dalam koin ini. Ada banyak pilihan koin lain yang teman-teman bisa investasikan atau holding di koin-koin yang lain ya. Tapi memang teman-teman ya, koin-koin seperti ini harus diakui, ketika ada whales masuk, ini sekali pumping gila-gilaan sih teman-teman ya, bisa sampai ratusan persen, ribuan persen gitu ya. Koin-koin seperti ini kalau misalkan tiba-tiba dapat money flow besar sekali dari investor, atau dari orang-orang yang memang punya banyak duit dan mereka masuk dengan koin seperti ini, ya dia pumpingnya akan gila-gilaan memang. Dan teman-teman kalau risk taker, ya pasti akan mendapatkan profit yang sangat luar biasa. Tapi ketika koin-koin seperti ini dibuang habis-habisan, dia juga akan menjadi sangat risky banget buat teman-teman semua yang tidak ingin sampai kehilangan uang. Ya, jadi kalau mau masuk koin ini, ya uang dingin aja, dan
hanya sekian persen dari total Anda punya keuangan. Ya, jangan sampai Anda habisin semuanya ke dalam koin ini, teman-teman. Ya, kita mundur ke 4 jam. Kita lihat dari sisi 4 jam, teman-teman ya. 4 jamnya bagaimana? Nah, kalau kita lihat dari 4 jam, ini tren turun sedang terjadi. Ya, seperti yang tadi kita biarkan di 1 jam, ini kurang lebih tren turun sedang terjadi terus-menerus, teman-teman. Ya, ini area bawahnya, dia bikin change of character, terus bikin BOS lagi, dan akhirnya nge-break lagi, lalu kemudian ini sedang membuat namanya lower high ya. Jadi kemungkinan kalau dia naik pun, dia akan bikin lower high, kemungkinan besar tidak akan lebih dari angka 0,009061. Ya, dia akan berada di range area sini, ya, lalu kemungkinan bisa turun lagi, ya, kecuali memang ini udah area paling bawahnya dia. Nah, itu pun teman-teman perlu confirm ya, kalau misalkan nanti dia naik, terus dia turun lagi, nah, kalau sampai turunnya tidak berhasil lewatin yang bawah ini, ya, kurang lebih di angka 0,005159. Nah, kalau tidak turun di bawah 5159, terus kemudian terjadi pullback seperti ini, ya, terjadi pullback begini, ya, nah, ini tandanya trennya kembali berubah dan menjadi tren naik. Dan itu sangat bagus buat teman-teman kalau misalkan ingin masuk. Ya, kalau sekarang, saya bilang jangan dulu. Wait and see dulu, tunggu sampai pergerakan berikutnya terjadi. Sekarang coba kita turun ke 1 jam. Kita lihat dari sisi 1 jam ya. Kalau misalkan teman-teman mau masuk di 1 jam, nah ini bagus nih. Ini sudah ada satu area demand yang terbentuk di 1 jam. Tapi belum begitu kuat, teman-teman ya. Again, ini belum kuat banget. Dan kalau dari 1 jam, ini saya hapus dulu ya. Yang besarnya kita hapus dulu. Kalau dari 1 jam, teman-teman harus lihat ini sedang terjadi sideway. Ya, marketnya sedang mengalami sideway, teman-teman. Sorry. Ya, ini kan turun nih. Ini sempat turun, lalu di sini batas bawahnya, dan dia sempat naik, dia bikin higher low di sini, higher high, ya. Ini menjadi high high tertinggi, teman-teman. Dan kalau memang marketnya memang mau naik, dia harus lewatin angka ini, ya, lewatin 0,006777. Ya, kalau nggak bisa lewatin itu, dia nggak bakal bisa naik terus, teman-teman ya. Lalu kemudian dia bikin di sini higher low lagi, tapi nggak berhasil bikin higher high, ya. Nggak berhasil bikin higher high. Nah, dia bikin di sini lower low, lower high, lower low. Dan ini juga tidak berhasil tembus bagian atasnya. Jadi, so far sekarang ini masih akan mengalami namanya ranging atau sideway, ya. Dan ini harus tunggu, waiting mungkin satu momentum di Bitcoin ataupun di koin-koin yang lebih besar. Ada satu pergerakan yang signifikan atau mungkin news yang besar, ada satu pergerakan yang signifikan baru ketahuan dia akan lanjut naik atau justru lanjut turun, teman-teman. Kalau berdasarkan prediksi saya, kayaknya sih Bitcoin dan teman-temannya setelah ini mungkin akan mengalami kenaikan. Jadi harusnya koin Apu ini juga mungkin potensinya untuk bisa naik juga, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau trading, kira-kira enaknya masuk apa nih koin yang satu ini ya? Kemarin kan sudah sempat turun ya. Nah, karena sudah sempat turun, harusnya sih ini sudah jadi area yang cukup lumayan bawah nih buat koin ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau trading, nah saran saya ini boleh ambil di sini ya. Oke, tapi ini agak risky, teman-teman ya. Saya kasih tahu ini agak risky. Jadi teman-teman kalau masuk pun hanya boleh masuk di area yang OP yang ketiga nanti ya. Sebentar saya buka dulu setup saya. Kita lihat ya. Nah, ini kan ada open posisi pertama di bagian atas nih, zona daerah supply zone ini. Lalu kemudian OP kedua itu di sini ya. Dan sekarang harga ini ada di bawah OP kedua. Dan ini cukup bagus, cukup baik untuk teman-teman masuk karena harusnya teman-teman belinya agak atas, tapi kita dapat lebih bawah lagi, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau trade, ini saya sarankan masuk ke posisi long atau teman-teman buy koinnya, ya. Dan area terbawah yang harus teman-teman stop loss itu ada di 0,004942. Ini harus area stop loss. Atau misalkan teman-teman kalau trade di spot market, mungkin bisa jadi area cut loss-nya Anda kalau nanti Anda misalkan tidak ingin koin ini lagi, ya. Dan kalau misalkan Anda beli di koin ini, maka area TP Anda itu bisa di OP pertama itu bisa TP, ya. Sorry, mulai dari golden area dulu, ya. Jadi kalau Anda beli saat ini di harga 6174, 0,006174, lalu kemudian dia naik ke 7194, itu udah area TP yang Anda boleh ambil, ya. Tapi kalau marketnya masih naik, maka teman-teman bisa ambil TP kedua itu di 0,007678. Kalau marketnya memang masih terus naik, maka kita bisa ambil TP yang benar-benar TP 1 dari Fibonacci setup saya itu ada di 0,008628.
Lalu kemudian TP kedua tuh di 9447 dan TP ketiga itu di 0,0010356 ya. Jadi ini adalah area TP 1, 2, dan 3, dan buat teman-teman yang pengen beli koin ini adalah area yang menurut saya itu sangat bagus untuk trading ya. Tapi again, ini adalah posisi yang dimana teman-teman hanya trading sementara, bukan trading long atau apalagi nge-hold teman-teman ya. Nah, kalau misalkan turun bagaimana? Nah, ini sudah ada area stop loss-nya di 0,004942. Ini ada batas bawah yang kalau dia lewat, ya udah lebih baik ini koin kita selesaikan. Teman-teman mau cut loss boleh ya, dan jangan masuk ke koin ini lagi ya, karena itu area udah weak low-nya teman-teman ya. Jadi ini OP ketiga ini nanti teman-teman cek ketika tonton video ini, harga APU ini ada di harga berapa. Kalau dia berhasil turun ke 5843, maka itu area yang jauh lebih bagus daripada area yang sekarang, yang di harga sekarang 6146. Ya, kalau teman masuk ke area yang 5843, maka teman-teman boleh beli di area situ, ataupun kalau masih di bawah daripada si 0,006111, ya which is harga sekarang juga, itu sebenarnya masih cukup oke banget teman-teman ya. Tapi ya better kalau misalkan teman-teman tonton video ini dan dia turun sebentar ke bawah, nyentuh area di sini, area supply, area demand zone-nya, apalagi ada di batas yang ini ya, 5843, maka itu bisa jadi area belinya Anda. Dan potensi untuk profit sih harusnya jauh lebih bagus ya dibandingkan kalau teman-teman beli di bagian lebih atas lagi. Oke, nah saya rasa untuk koin APU mungkin sekian dulu analisa dari saya teman-teman. Ini adalah signal yang teman-teman bisa ikutin, tapi again ya, selalu ambil money management yang baik buat Anda trading ya. Jangan sampai Anda all in ke dalam satu koin, pakai semua uang Anda masukin semuanya lagi. Itu tidak disarankan teman-teman ya. Nah, mungkin itu dulu dari saya untuk koin APU ini, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada koin lain yang pengen dibantu analisa, silakan komen di bagian bawah video. Nanti kita akan bantu teman-teman untuk melakukan analisa koin yang teman-teman inginkan. Dan sekian sudah video dari saya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa, dan bye-bye.